Dua kelompok warga ini saling serang di tengah ruas Jalan Saharjo Tebet, Jakarta Selatan, Jumat sore. Dua kelompok terus berusaha melukai lawan dengan menggunakan senjata tajam, petasan, batu, dan kayu yang mereka bawa. Akibatnya seorang pelaku tawuran tergeletak di tengah jalan dan menjadi bulan-bulanan lawan. Dalam keadaan sekarat, korban mengalami luka tusuk senjata tajam di bagian kepala, diselamatkan rekan-rekannya untuk dibawa ke rumah sakit. Belum diketahui penyebab pasti tawuran dua kelompok warga dari Kelurahan Menteng Atas Setiabudi dan Manggarai Tebet, Jakarta Selatan ini. Banyaknya kerumunan warga membuat arus lalu lintas, baik dari arah Pancoran menuju Manggarai maupun sebaliknya tidak bisa dilintasi kendaraan. Akibatnya kemacetan arus lalu lintas pun tak terhindarkan. Tawuran ini akhirnya dibubarkan petugas Polsek Tebet, Polsek Setiabudi, dan Polres Metro Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Den Helmi Sangbati melaporkan. Kericuhan terjadi saat unjuk rasa mahasiswa di depan kantor DPRD Nrekang, Sulawesi Selatan. Mereka menuntut penutupan tambang galian C yang dianggap ilegal. Aksi saling dorong terjadi saat mahasiswa melakukan orasi. Massa yang hendak membakar ban dihalau pihak keamanan, sehingga keributan dan baku hantam tak terhindarkan. Akibatnya satu orang pengunjuk rasa mengalami luka, sementara beberapa lainnya terlibat kejar-kejaran dengan petugas. Massa mendesak DPRD untuk mengawasi pengolahan sampah dan alih fungsi lahan akibat aktivitas tambang yang dianggap ilegal. Kericuhan ini mereda usai salah satu pimpinan DPRD menemui para pengunjuk rasa. Dari Nrekang, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, iNews melaporkan. Selamat malam pemirsa, menemani istirahat Anda, tim redaksi kami telah menyiapkan beragam informasi menarik. Inilah Buletin iNews Malam selengkapnya. Demo ratusan sopir truk Pantura Pekalongan Pemalang dengan awak bus pariwisata berlangsung ricuh. Ricuhan terjadi karena bus pariwisata nekat melintasi perempatan pintu keluar tol Gandulan Pemalang yang diblokir armada truk. Kendaraan truk yang diparkir menutup jalan Pantura ini membuat arus lalu lintas macet total. Petugas Satlantas Polres Pemalang terpaksa mengalihkan arus lalu lintas ke jalan alternatif dan sebagian diminta putar balik. Aksi demo ini digelar lantaran para sopir truk merasa dikriminalisasi dengan peraturan Zero Over Dimension Overload atau ODO. Mereka tak terima dengan ancaman hukuman penjara jika nekat melanggar aturan Zero Odol. Para supir truk ini menuntut agar truk dimensi odol bisa tetap beroperasi. Sementara itu di Karanganyar, Jawa Tengah, sebuah mobil ambulans yang akan menjemput pasien jadi bulan-bulanan sopir truk yang berdemo peraturan odol ini. Mobil ambulans terpaksa menerobos karena akan menjemput seorang pasien di kawasan Sragen. Dua orang dalam mobil ambulans yang terjebak di tengah masa demonstrasi mengalami perlakuan kasar dan intimidasi. Mobil ambulans pun kemudian diarahkan ke jalan alternatif oleh petugas. Beruntung, insiden ini dapat diselesaikan. Rusakan ambulans akan diganti pihak sopir truk yang berdemo. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebuah kecelakaan melibatkan truk dan rangkaian kereta komuter lain atau KRL yang tengah melaju dari stasiun Tangerang menuju stasiun Duri pada Jumat pagi. Insiden tersebut terjadi di jalur antara stasiun Tangerang dan Batu Ceper. Truk pun sempat terpental menabrak sebuah mobil dan juga mengenai 2 unit sepeda motor yang berada di sekitar lokasi kejadian. Akibat kejadian ini, terjadi kerusakan pada kereta dan sejumlah orang terluka. Tampak bagian depan KRL atau kabin masinis mengalami kerusakan. Pintu depan masinis juga terlihat hampir copot.
Perjalanan KRL pun sempat terganggu selama proses evakuasi dan penanganan oleh petugas. Hal ini juga menyebabkan penumpukan penumpang di stasiun Tangerang. Selama proses penanganan, KAI Komuter memberlakukan rekayasa perjalanan. Kereta dari arah Duri hanya melayani sampai stasiun Batu Ceper, sementara lintasan menuju stasiun Tangerang untuk sementara tidak dilalui. Diketahui proses evakuasi kereta dan truk kini telah selesai dilakukan. Dari Tangerang, Banten, Tim Liputan iNews melaporkan. Lurus. Lagi. Oh. Kerja bakti nih, kayak zaman Jepang. Kerja keras. Petugas mengevakuasi truk yang menabrak halte Transjakarta di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Proses evakuasi ini sempat membuat ruas jalan ini macet panjang. Truk dievakuasi menggunakan truk derek di Telantas Polda Metro Jaya. Usai dievakuasi, arus lalu lintas Jalan Gatot Subroto berangsur lancar. Sebelumnya, truk pengangkut pasir ini mengalami kecelakaan dan menabrak halte Transjakarta pada Jumat pagi. Truk hilang kendali dan menabrak halte Transjakarta di samping gerbang tol Semanggi 2. Akibatnya, pembatas jalur Transjakarta hancur dan beberapa materialnya berserakan ke tengah jalan raya. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Inilah rekaman pengemudi minibus warna putih dengan plat nomor polisi B2829UIL menerobos gerbang tol Cisalak 1, Depok. Tanpa membayar tol, pengemudi ini masuk tol Cinere Jagorawi dengan memepet mobil yang ada di depannya. Saat palang gerbang tol terbuka untuk mobil bak yang ada di depannya, tanpa memberi celah, pelaku langsung ikut melintas gerbang tol. Hal serupa juga dilakukan saat hendak keluar tol Cimanggis 2. Aksi tak terpuji dilakukan pengemudi yang belum diketahui identitasnya. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Video penganiayaan Arif warga Pelita 4, Sidorami Barat 2, Medan Perjuangan dianiaya ayah dan anak di pasar MNCT, Deli Serdang, viral di media sosial. Korban melaporkan penganiayaan yang dialami ke Polsek Medan Tembung. Penganiayaan yang dilakukan bulan November 2024, namun hingga kini kasusnya tak berjalan. Polisi sebelumnya menetapkan 2 pelaku sebagai tersangka, namun ditangguhkan dan belum ditahan kejaksaan. Seiring berjalannya waktu sampai saat ini sudah memasuki bulan ke-8, ya, berkas sudah dilimpahkan ke kejaksaan dan di jaksa juga kedua tersangka tidak ditahan, mereka masih bebas di luar. Korban berharap kasus ini bisa diselesaikan secara hukum yang berlaku. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rosyid, iNews melaporkan.